Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di UAM ini untuk penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Susilawati SPD, yaitu CGP Angkatan 8 SMP Muhammadiyah Tersebut Alis. Baiklah, pada hari ini langsung saja tanpa membuang waktu kita buka kegiatan pada hari ini dengan langsung saja kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ramlan SPD. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah beri kita sehat dan juga sempat sehingga pada hari ini dengan izin Allah yang kita bisa bertemu, dan dengan izin Allah nanti kita akan berpisah. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan ini pertemuan yang membawa berkah dan perpisahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu daripada Majelis Guru SMP Muhammadiyah Plus yang kami hormati, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susilawati yang telah saat ini masih berlangsung dalam pelaksanaan CGP Angkatan 8. Dan pada hari ini selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Susi. Pada hari ini kita berharap nantinya apa yang disampaikan oleh Bu Susi tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh langsung Bu Susilawati SPDI ini CGP Angkatan 8, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat baiknya. Dan harapan saya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru, terutama yang ada di SMP Muhammadiyah Plus ini, dengan adanya CGP Angkatan 8 ini, dan sekarang sudah berlanjut CGP Angkatan 9, maka saya berharap kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang masih ada kesempatan untuk mengikuti CGP Angkatan ke-10. Yang ini insya Allah akan dibuka dalam beberapa bulan lagi. Jadi kita berharap dengan adanya CGP Angkatan ke-10 ini, nanti Bapak dan Ibu yang masih ada kesempatan, ayo sama-sama semangat untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 10 nantinya. Dan kami berharap dengan penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Susi, dapat kita aplikasikan, kita terapkan dalam sekolah kita tentunya untuk masyarakat sekolah kita, baik itu kepada majelis guru, teman sejawat, apakah lagi kepada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Plus ini. Tentu penyebaran pemahaman budaya positif ini memberikan, dari kata positif ini memberikan gambaran bahwasanya ada nilai baik yang akan kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan nilai baik itu, budaya positif ini, nanti mari sama-sama kita perhatikan dan kita saksikan bersama penyampaian yang akan diberikan pemahamannya oleh Ibu Susilawati SPDI. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kegiatan yang baik, bernilai positif untuk kita dan warga sekolah nantinya. Mungkin harapan kami daripada kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Plus ini, mudah-mudahan masih ada harapan bagi kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik untuk angkatan CGP tahun 2023 ini, CGP angkatan ke-10. Jadi Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kepada Bu Susi nanti tolong berikan kepada kami penyebaran pemahaman budaya positif ini. Mudah-mudahan dapat kami terapkan dalam aplikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan di sekolah SMP Muhammadiyah Plus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Akhirul salam. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ramlan SPDI yang telah memberikan pengantar pada kegiatan pada hari ini.
Karena langsung saja kita lanjutkan kepada penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Susilawati SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak Kaur Kesiswaan, yang saya hormati Ibu Kaur Kurtulo, dan Bapak Ibu guru hebat SMP Muhammadiyah Plus Berkadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi kita pada hari ini izin kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali seperti biasanya. Dan tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia pada hari ini, terima kasih atas waktunya bisa bergabung di sini. Di sini saya akan menyebar pemahaman budaya positif modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai selanjutnya materi yang harus saya sampaikan, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, biar lebih konsentrasi. Nah, jika saya bilang cacing, saya mau dilihat cacing pendek, ular panjang, gajah besar. Jadi ice breakingnya ini kalimat dengan gerakan tidak sama kan? Jadi nanti kalau yang bilang gajah ini pasti sudah salah ya. Oke, boleh dimulai ya. Cacing panjang. 1, 2, 3. Cacing panjang, ular pendek, gajah kecil. Cacing panjang, ular pendek, gajah kecil. Oke, sekali lagi. Cacing panjang, ular pendek, gajah kecil. Oke, konsentrasi semuanya. Lanjut ya. Lanjutnya. Apabila saya bilang SMP Muhammadiyah Plus Berkadis, kalian bilang maju luar biasa, oke? Atau 2, 3. SMP Muhammadiyah Plus Berkadis, maju luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya, tolong satu Bapak. Nah, pertama adalah yang ingin saya sampaikan konsep budaya positif. Bapak Ibu, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah yang kita ini yang sudah pernah kita lakukan? Apa saja? Disiplin. Ya, silakan Kak. Disiplin kan positif kan tidak jadikan budaya kan Bu. Disiplin dari segi pakaian, datang cepat, tepat waktu dalam beribadah seperti sholat duha, jam tapi tidak ketinggalan, mengaktifkan sholat 5 waktu, contohnya zuhur sebelum waktu masuk anak-anak sedang ke masjid, sholat asar yang bikin gitu. Ya, budaya positif benar ya apa yang dikatakan Pak Sahrudin. Nah, jadi untuk lebih luas lagi, konsep budaya positif pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia. Disiplin positif, positif kontrol guru. Saya tidak salah bilang ya, positif kontrol guru, betul kan? Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, betul dong.
Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum kita lanjut nih Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu genggam tangannya sekuat mungkin, seolah-olah Bapak Ibu sekarang ini lagi memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, sangat berharga. Jadi pertanyaannya adalah, saya minta tolong salah satu contoh, Bu Endah, tolong buka tangan Bu Delvi. Bu Delvi memegang sesuatu yang sangat berharga oleh dia. Oke, tidak bisa buka ya? Mantap. Keras ya tangannya. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Delvi, kenapa Ibu Delviana tidak membuka genggaman tangan tersebut? Silakan. Supaya Bu Enda tidak bisa mengambil hal yang berharga yang ada di dalam tangan saya. Iya, betul sekali. Sekarang saya minta satu orang lagi, yaitu ya bapak-bapak ya. Oke, ya udah yang bersedia saja. Oke. Ini tak dapat dibuka nih. Bisa dibuka tangan Bapak, kenapa? Tidak bisa dibuka dikarenakan pertama jangan terlihat barang ada di dalam. Kemudian barang di dalam itu bisa juga jadi barang rahasia. Terima kasih Miss Delvi sama Pak Kayubi. Ya benar sekali jawabannya. Pertama Miss Delvi memberi pendapat bahwasanya dia memegang sesuatu yang sangat berharga baginya sehingga Bu Ella tidak bisa membuka tangannya. Iya benar. Karena itulah prinsip kita. Kita harus bisa mempertahankan sesuatu yang sangat berharga terhadap diri kita maupun terhadap manajemen sekolah kita. Dan Pak Kayubi bilang tadi kekuatannya adalah untuk menjaga rahasia yang sangat penting di dalam kehidupan sehingga orang lain tidak bisa membukanya ya Pak ya. Ya benar sekali Pak pernyataannya. Bahwasanya sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk kehidupan kita, tidak mudah orang lain untuk mengetahuinya di dalam hal-hal negatif. Kita harus memegang erat-erat dan memperkuat. Itulah prinsip hidup kita Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, agar kita bisa menghafal profil pelajar Pancasila. Ya, ini untuk diri saya juga sebenarnya kan. Dan ini harus kita terapkan dan implementasikan kepada murid. Oke, lanjut. Iya, betul. Oke, disiplin positif. Nah, di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab yang terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, kita selaku guru ataupun selaku pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Betul sekali Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Kalau kita mengajar tidak pakai kaos kaki dan siswanya nanti pasti menyebut kita tidak memakai kaos kaki. Kalau kita sholat tidak pakai mukena, pasti nanti siswanya sholat tidak pakai mukena. Itu menjadi alasan mereka dari contoh gurunya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebaikan institusi atau organisasi.
profil pelajar Pancasila ya tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini yang betul ya, konsentrasi masa depan. Yes. Oke, ya ini betul sekali. Oke, nyanyi. Ya. Tuh, ini aja. Mulai, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah, selanjutnya ada di sini Ivo Primary Youth Program PYP. Toleransi, yakni rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul Bapak Ibu? Seandainya kalau keadaan kita lagi lapar, belum makan siang, tiba-tiba kita menjawab soal matematika. Kira-kira Bapak Ibu konsentrasi nggak? Emosi yang ada ya, betul. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu, apakah kita di sini kurang kasih sayang? Tidak. Berarti penuh ya kasih sayangnya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, bertahan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, sekarang kita merasa di sini ada kasih sayang karena bekerja kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dan diterima. Di sini yang kita rasakan tentang kebebasan ini adalah poin-poinnya. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Hahaha. Apabila kita merasa tertawa, itu adalah kesenangan yang muncul dari diri kita. Lanjut. Oke. Motivasi perilaku manusia. yakni ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu maksudnya. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ataupun yang kita percaya seperti apa nilai-nilai kebajikan yang kita percaya tadi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman kita bahas. Kalau hukuman ini maksudnya untuk siswanya Bapak Ibu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dibandingkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Contohnya ya, yang hari ini ada kejadian ya. Kita mau menghukum siswa, salah satu contoh ada siswa kita tadi tidak menggunakan pakaian seragam. Nah, siswa tersebut pastinya kan kita panggil ke kantor. Nah, kita bertanya baik-baik, kira-kira seperti apa dia bereaksi dengan kita. Nanti kita lanjutkan. Kemudian konsekuensi.
Nah, terencana, disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sementara kalau restitusi, yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari tiga tersebut, hukuman, konsekuensi, restitusi, sekarang yang selalu kita gunakan di sini mana Bapak Ibu? Hukuman ya? Iya. Iya, dulu saya juga seperti itu selalu menggunakan hukuman. Gak apa-apa, betul ya Bapak ya? Oke, lanjut Pak. Oke, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Tidak pernah ya? Tidak pernah kita melakukan hormat 1 jam di tiap bendera. Nah, alhamdulillah. Itu dikatakan penghukum. Kemudian berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu? Selalu saja mengejarkan Bapak Ibu. Ini kalimat yang kita gunakan untuk membuat merasa bersalah. Nah, selalu kita gunakan ya Bapak Ibu. Iya, saya juga. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya, lanjut dengan segitiga restitusinya. Tadi ada contoh, tadi ada seperti teman, ada penghukum, ada restitusi. Nah, jadi kita di sini Bapak Ibu, kita harus memperbaiki cara sudut pandang kita dalam mengatasi siswa. Untuk kedepannya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya kita kalau menghukum anak-anak kan gitu, anak-anak itu merasa kecewa dan kita kan merasa sebal. Kemudian ada loh merasa dendam dia sama kita. Pernah dulu ada dendam sama kita karena kita memberi hukuman. Nah, sekarang kita perbaiki secara bersamaan, kita menggunakan restitusi. Nah, tahap segitiga ada namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oke. Maksudnya di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat yang harus kita gunakan di sini adalah berbuat salah satu itu wajar. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Nah, ya kan begitu. Kamu ini salah terus gimana sih? Tidak bisa berubah. Nah, kan itu sebagai penghukum perasaan itu menjadi down, mentalnya kena. Jadi kita ubah kalimatnya, yaitu berbuat salah satu itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi mereka berpikir oh iya ya Bu, kami minta maaf Bu. Itu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Bapak atau Ibu juga melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Iya, kita juga menjelaskan kepada anak. Ketika anak itu tadi berbuat salah, iya nah, Ibu dulu waktu sekolah pernah juga seperti itu. Ya nggak apa-apa, namanya manusia, kita tidak ada yang sempurna. Jadi anak itu merasa dihargai, gitu loh, dirinya merasa dihargai. Kemudian dia itu bisa tersenyum dengan kita. Kemarin saya sudah mempraktekkan. Kemudian lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Ini kadang selalu kita lakukan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Iya, setiap anak itu Bapak Ibu melakukan sesuatu hal pasti dia punya alasan. Kenapa? Aduh, tadi saya tidak belajar seni budaya. Ada alasannya. Contohnya tadi anak itu barusan saya lakukan. Anak itu di dalam pelajaran saya, Masya Allah dia cium selama 5 menit. Sehingga tadi saya panggil ke depan. Saya tanya, itu namanya identitas siswa. Ada apa nak? Kenapa kamu seperti itu? Kira-kira menurut kamu salah nggak seperti itu? Apa katanya? Iya Bu salah. Kenapa bisa salah? Nah, karena saya tidak menghargai Bu katanya. Berarti dia sudah sadar dengan hal itu karena kita sudah menggunakan kalimat
kalimat yang pas cocok di hatinya. Iya. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dari hati kita sendiri yang paling dalam, niatnya ingin betul-betul berubah menjadi lebih baik, gitu kan? Contohnya kalimat yang digunakan dalam keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Contohnya tadi, sebelum kita mulai pembelajaran, kita kan membuat kesepakatan kelas ataupun membuat keyakinan kelas. Anak-anak kita suruh menulis di kertas kecil apa yang ingin mereka di dalam proses pembelajaran, seperti apa maunya. Setelah itu kita baca satu persatu dan bagi yang sama kita pilih aja salah satu. Mereka ternyata maunya seperti ini. Bu, kami ingin belajar sambil mendengar, melihat video dan ada materi dan ada soal. Berarti artinya mereka ingin pembelajarannya menggunakan video, ya kan? Sebagai anak seperti itu. Jadi ada anak yang nakal, tidak mau dia mendengar apa yang kita bicarakan. Nah, ingat enggak? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Ayo kita lihat lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Kita baca lagi keyakinan kelasnya. Kan kita sudah buat minggu kemarin. Sudah kita print, sudah kita tempelkan di dinding. Kira-kira kalau kamu melanggar aturan keyakinan kelas ini, menurut kamu seperti apa? Salah ya Bu, kamu wajib dihukum. Nah, kembali lagi kepada kita. Nah, di sini Ibu tidak mau menghukum, tetapi konsekuensinya apa? Oh iya Bu, jadi konsekuensi kami Bu, biar kami merapikan meja Ibu, biar kami membuat tugas yang disuruh tepat waktu, itu konsekuensinya. Jadi di sini tidak ada lagi kata-kata menghukum, tetapi diganti dengan konsekuensi dan kita melaksanakannya dengan restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini saya minta refleksinya sebentar. Setelah saya menjelaskan materi tentang pemahaman budaya positif modul 1.4 ini, sudah pernah kita lakukan yang dan sudah dikatakan sama Bapak tadi beberapa orang. Sekarang pernah nggak di antara Bapak Ibu telah menerapkan restitusi di dalam kelas kita? Silakan Bapak Ibu. Baiklah, saya akan coba ya Bu ya menjelaskan atau membagi pengalaman saya terkait restitusi ya. Kemarin juga saya sudah pernah mempraktekkan, cuman yang namanya restitusi ini memang harus kita latih. Kita harus berlatih mulai dari tahapnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan itu. Yang saya pernah lakukan itu pada anak yang sudah lulus kemarin ya, itu sama Moza tahu ya, dia jangan pakai sepatu gitu ya, dan diperingatkan beberapa kali, dan ditangkap selupnya tuh, tetap juga dia pakai selup lagi gitu ya, tak mau pula pakai sepatu. Dan pernah saya panggil, saya pernah juga menanyakan sama dia kan terkait menstabilkan identitas. Mungkin kita pernah lah merasa masa-masa seperti Moza gitu ya, merasa ingin bebas, merasa ingin diperhatikan gitu ya. Kemudian juga pada tahap validasi tindakan yang salah, saya tanyakan sama dia, menurut Moza benar tidak sekolah tapi tidak pakai sepatu gitu ya? Itu salah satu menurut saya yang validasi tindakan yang salahnya. Dia bilang salah, dia tahu itu salah kan. Kemudian saya tanyakan keyakinan, nah peraturan di sekolah kita gimana? Moza wajib pakai sepatu Bu ya. Terus kapan Moza ingin mulai pakai sepatu di sekolah? Dia bilang hari Senin gitu ya. Ternyata pas hari Senin dia tidak hadir, mungkin sepatunya belum beli atau macam-mana kan. Rupanya hari Selasa dia datang, mau pakai sepatu dia. Berarti alhamdulillah mungkin sedikit banyaknya adalah mengena di hati Moza. Tanya juga kan seperti yang contoh di depan itu, kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya tanya juga sama dia. Moza ingin jadi yang seperti apa? Nah, dia bilang dia mau jadi dokter bedah. Nah, saya takjub sekali ya, saya terkejut.
Ternyata dia cita-citanya tinggi gitu, pengen jadi dokter bedah. Saya bilang, kalau dokter bedah gimana Moza, apakah dokter bedah itu pakai sandal Moza? Nah, tidak Bu, jadi nggak ada dokter yang pakai sandal, dokter itu pakai sepatu. Jadi dari sekarang lah Moza berlatih untuk memakai sepatu. Jangan sampai merasa tidak nyaman pakai sepatu itu untuk diri Moza juga gitu. Itu kalau menurut saya yang sudah saya pernah lakukan, mungkin bisa dikoreksi lagi Bu. Luar biasa ya Bapak Mutiara. Terima kasih Bapak Mutiara. Ya, benar sekali tahap-tahap yang sudah dilakukan Bapak Mutiara dari menstabilkan identitas dan membuat keyakinan kelasnya dan menanyakan kembali kepada sesuatu dua apa maunya. Iya, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memprediksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, mereka bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Semoga kita kedepannya menjadi lebih hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada hari ini untuk kita ya Bapak Ibu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Susi, ternyata hukuman yang sering kita gunakan di sekolah itu bisa kita tidak pakai lagi, tak pakai ya Bapak Ibu, tapi lebih kita ubah. Ya, ternyata ada cara yang lebih efektif seperti yang disampaikan tadi, sehingga kita semua bisa menerapkannya di sini dan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang baik dan juga ramah anak. Baiklah, mungkin kita ucapkan dulu terima kasih kepada Ibu narasumbernya. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pertanyaan dalam hatinya atau dalam pikirannya, begitu juga dengan saya. Jadi pada hari ini kita buka ya Bapak Ibu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, dipersilakan. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Susi SPDI. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya Ibu Lisna malu sepertinya nih mau bertanya. Silakan Bu Lisna. Adanya siswa sudah direstitusi tapi tidak mempan gitu ya. Apa tindakan selanjutnya kepada guru? Nah, sudah berulang kali direstitusi misalnya kan, tetapi tidak ada hasilnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Terima kasih Bu Isnawati. Ya, pertanyaannya tadi, apabila kita sudah melakukan restitusi terhadap siswa, tetapi siswanya tidak ada perubahan, tidak ada respon, bahkan kadang-kadang bisa menjadi tambah parah, itu mencari perhatian gitu ya. Oke, baiklah. Kita tadi sudah mengetahuinya bahwa restitusi itu adalah mencari solusi dari permasalahan yang telah terjadi kepada siswa, ya kan? Nah, begini, contoh A, ini dia hari ini dia tidak memakai baju seragam sekolah. Kemudian siswa itu pada saat itu juga kita panggil ke kantor. Jangan dimarahkan siswa di dalam kelas, kita panggil ke kantor hanya berdua saja. Nah, kita tanyakan ke dia dulu. Pertama kita menggunakan langkah-langkah validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita bertanya kepada dia, nah kira-kira menurut kamu yang kamu lakukan ini salah apa enggak? Itu validasi tindakan. Kemudian lanjut dengan keyakinan kelasnya. Nah, kemarin kita kan sudah melakukan keyakinan kelas. Itu sudah disepakati semua majelis guru, sudah disepakati oleh wali murid, mak kamu. Kira-kira kamu berbuat seperti ini, seperti apa? Apa yang terjadi? Pasti dia berpikir. Nah, setelah dari pemikiran dia bingung, kita jabarkan. Kemudian kita menstabilkan identitasnya. Setelah kita mengikuti tahap 1, 2, 3 tersebut, tidak ada juga perubahan. Nah, ada alternatif lain dong. Alternatif lain itu pertama, kita kembali lagi kepada pertama wali kelas.
Nah, tadi itu restitusi yang dilakukan oleh guru mapel ya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada wali kelas. Setelah wali kelas menangani hal tersebut, tidak ada juga perubahan. Kemudian kita kembalikan kepada kaur kesiswaan. Nah, kembali lagi kepada kaur kesiswaan. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan restitusi ini, kita harus ada dulu kesepakatan dengan wali murid, dengan orang tua. Jika tidak, nanti kita jadi masalah. Nah, seperti apa kita inginkan dan seperti apa yang mereka maukan. Kita harus rapat komite terlebih dahulu agar proses ini berjalan. Dan wali muridnya sudah memberi kita ibaratnya kepercayaan yang penuh terhadap sekolah. Apapun yang dilakukan guru terbaik utamanya lakukan Bapak Ibu. Kalau guru emak bapaknya mengajarkan seperti itu, kita ambil tindakan secepatnya. Nah, setelah kesiswaan tidak ada juga perubahan. Sudah melakukan kesepakatan. Oke, kita kembalikan kepada kepala sekolah. Sebelum kepala sekolah ada BK namanya. Kepada bimbingan konseling, siapa yang mengatasi hal tersebut? Di konseling dia baik, tidak juga mempan dengan guru BK tersebut, kepala sekolah. Titik terakhirnya adalah kepada kepala sekolah. Apabila anak tersebut tidak melakukan kesalahan dan fatal kesalahannya, tidak bisa ditangani lagi benar-benar parah sehingga sekolah lain pun tidak bisa menangani, itu kembali kepada kepala sekolah seperti apa keputusan kita bersama. Itu Bu Lisnawati, apakah bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Itu mungkin ada perwakilan dari pikiran kita semua, gitu ya. Apa yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Ibu Susi sendiri. Baiklah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Cukup ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi ya Bapak Ibu pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu sekali lagi karena sudah sudi sharing ya dengan kita Ibu bermanfaat kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan menerapkan ilmu bermanfaat yang telah di-share bersama kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai moderator mungkin ada yang hilang dan salah ya Bapak Ibu dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
gagal. Aduh. Oke, setelah siap, kalian boleh langsung menempelkan di sini ya. Tentang keyakinan-keyakinannya, kalau udah siap, kalian langsung tempelkan di sini. Ya, seperti disiplin, tidak boleh makan sambil belajar, tidak boleh bermain. Aktif, semangat. Oke, sekarang yang belum silakan tempel kaitan gelasnya di depan. Tapi ini versi bocil. Oke, duduk pada tempatnya. Sudah siap semua kan? Jadi sekarang Ibu pilih kalau ada yang membuat sama, berarti kita ambil satu ya. Oke. Kamu Ibu. Ya, ada. Apa? Oke, keyakinan kelas pertama adalah pada saat belajar tidak boleh ribut. Kedua, tidak boleh makan sambil belajar. Ketiga, disiplin. Keempat, harus aktif pembelajaran. Kelima, harus saling menghargai dah. 5 aja ya. Wih, cerdas-cerdas pemikirannya ya. Yang termasuk semuanya. Jadi itu 5 keyakinan kelas kita dalam proses pembelajaran. Itu yang telah kalian buat tadi dan kita semua menyepakatinya. Oke? Mulai? Mulai. Oke? Di sini setelah kita buat kesepakatan kelas untuk minggu depan, kita harus belajar sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Oke. Perhatikan dulu lah. Dengan apa yang telah kalian buat tadi, insya Allah minggu depan kita terapkan sehingga proses belajar kita dengan merasa bahagia. Oke. Minggu depan kita lanjut belajar seni budaya. Iya, untuk tahap pertama ini kita pertama tadi sudah menyiapkan keyakinan jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan? Tidak boleh? Boleh? Oke, baik. Tidak boleh mengejek, hargai satu sama lain. Oke, boleh. Kemudian setelah itu perhatikan ya, karena yang ya boleh langsung Pegal, aduh. gambarnya ya. Oke, setelah siap, kalian boleh langsung menempelkan di sini ya. Tentang keyakinan-keyakinannya, kalau udah siap, kalian langsung tempelkan di sini. Ya, seperti disiplin, tidak boleh makan sambil belajar, tidak boleh auditif, semangat. Oke. Oke, sekarang yang belum silakan siapkan kaitan gelasnya di depan. Tapi ini